Assalamualaikum, Shalom alaikum, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saat ini berada. Kiranya Bapak Ibu dan saudara semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya mau berbicara sekitar reformasi pajak, khususnya terkait dengan pembahasan BBM, ya, atau isu BBM yang beberapa waktu belakangan ini cukup marak. Yang sebenarnya sudah dimulai dari beberapa yang lalu. Dan terkait soal BBM ini, saya sebenarnya sudah pernah memberikan opini. Sebenarnya mohonlah pemerintah dan DPR itu jangan bikin ribet gitu, ya, khususnya bagi wajib pajak bagi masyarakat umum. Kalau PPN ini masih konsisten memakai nama PPN, ya harusnya ya benar-benar didefinisikan namanya barang yang ada nilai tambahnya, yang namanya jasa ada nilai tambahnya. Nah itu yang dikenakan pajak gitu. Ya, jadi dipilah dulu yang benar dan jelas, barang apa yang tergolong ada nilai tambahnya, jasa apa yang tergolong ada nilai tambahnya dan menjadi objek pajak, dan barang apa yang walaupun ada nilai tambahnya atau jasa apa yang walaupun ada nilai tambahnya tetapi dikecualikan sebagai bukan objek pajak sehingga tidak dikenakan pajak, ya. Atau kelompok yang ketiga, barang dan jasa apa yang digolongkan masih tidak memiliki nilai tambah sehingga barang-barang dan jasa itu tidak terkena pajak. Jadi dibikin simpel tetapi jelas sehingga tidak menimbulkan kerancuan kalau mau mereformasi di bidang BPN. Jangan dengan multi tarif, kemudian dengan banyak kualifikasi atau kategorisasi tentang barang dan jasa dan sebagainya. Itu nanti kan bukan membuat sederhana tetapi membuat ribet, ya. Dan tentang tarif, kalau memang mau dinaikkan, ya dibikin standar kenaikan tarif yang sedemikian dapat diterima oleh masyarakat umum. Kan tentu di dalam konteks ini pemerintah harus ada pembicaraan, banyak melakukan hearing publik, kan, ya, public hearing kepada banyak pihak, kepada stakeholder, sehingga dengan demikian undang-undang itu nanti dirumuskan tidak terkesan tersembunyi lagi tetapi benar-benar sudah dapat diterima oleh masyarakat luas, ya. Itu inti yang kalau saya pikir terkait dengan BPN gitu, ya, tentang reformasi atau perubahan dari undang-undang BPN yang konon saat ini sedang digodok di DPR, ya. Sehingga dengan demikian di satu sisi dibikin simplifikasi yang cukup jelas gitu, ya, tidak terlalu beribet. Dan di sisi yang lain demikian juga dengan tarif yang pasti. Jadi unsur kepastian, ya, dan keadilan dan kemanfaatan benar-benar dipertimbangkan di dalam penerapan perubahan undang-undang BPN yang akan datang ini. Nah, poin reformasi lain yang terkait pajak sebenarnya yang lebih penting itu adalah hal-hal yang lebih mendasar, ya, yang lebih mendasar. Nah, sebelum saya masuk ke sana, kemarin saya ada tadi pagi, ya, bukan kemarin, tadi pagi saya mendapat kiriman WhatsApp gitu, dari kolega saya, Bapak Herman Doro. Nah, beliau ini mantan pejabat BPK, tapi juga mantan pejabat, ya, atau pimpinan-pimpinan di berbagai organisasi konsultan pajak, ya, yang saya tahu. Dulu juga di Dewan Pembina atau Dewan Pengawas gitu, ya, di KPI, kemudian mungkin sempat pernah di Perkopi, atau mungkin sekarang membina yang lain, saya kurang tahu. Tetapi beliau adalah seorang public accountant yang saya yakin sangat memahami perpajakan, sangat ahli di bidang perpajakan, ya. Beliau tentu jauh lebih senior dari saya. Nah, WhatsApp itu mengirimkan kepada saya, beliau memberikan isi dari WhatsApp-nya itu adalah memberikan dukungan dan support dan memberikan pujian dia kepada satu poin usulan dalam suatu podcast katanya tentang adanya lembaga intermediari dalam perpajakan. Nah, ini perlu saya tanggapi, ya, tadi saya sudah tanggapi ke beliau langsung melalui WhatsApp juga, bahwa
lembaga ini sebenarnya memang tidak ada selama ini dalam undang-undang perpajakan. Dengan kata lain, undang-undang perpajakan Indonesia itu tidak mengenal adanya lembaga intermediari. Meskipun saya tahu ada penulis yang mengusulkan itu, yang menulis suatu buku yang mengusulkan supaya ada lembaga mediasi di dalam pajak. Tapi nampaknya kalau penulis ini sebenarnya kalau saya nilai itu hanya teoritis, belum melihat wawasan yang praktisnya. Mengapa saya mengatakan lembaga intermediari ini sebenarnya kalau diadakan di dalam dunia perpajakan itu berbahaya malah. Ya, bayangkan sekarang saja lembaga yang belum ada itu sudah banyak terjadi pat gulipat, hengki-pengki ya antara fiskus, antara pejabat-pejabat otoritas pajak dengan pembayar pajak. Ya, bermain. Dan itu banyak ya permainan kalau di mana-mana, menegosiasikan jumlah pajaknya agar diperendah, ya diperkecil, dinihilkan dan berbagai atau restitusi balik dan sebagainya, macam-macam itu. Ya, modus negosiasi, modus fight ya dari pembayar pajak lalu diakomodir ya secara pat gulipat, secara hengki-pengki oleh petugas atau fiskus atau petugas pajak gitu. Banyak di berbagai daerah juga banyak terjadi sampai sekarang. Ya salah satu contoh besar saja misalnya kasus yang terakhir terjadi yang menimpa apa itu ya kasusnya apa dan kasusnya siapa anak buahnya Dadang Ramdhani atau siapa itu ya, itu juga kasus yang terakhir kan sebagai contoh saja, itu yang besar ya yang melibatkan beberapa korporasi besar dengan jumlah 4 lipat jumlah suap yang sangat fantastik juga, puluhan miliar nilainya. Itu hanya salah satu contoh. Tapi di berbagai kasus yang lain yang nilainya relatif kecil-kecil masih banyak terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu lembaga intermediari tidak ada di dalam undang-undang. Sekarang kalau itu diadakan apalagi? Itu menjadi loophole ya dan menjadi alasan yang lebih kuat lagi untuk adanya penyimpangan jabatan, penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan dalam rangka pemungutan pajak. Ya, itu kerawanannya. Jadi saya tidak menyetujui kalau ada lembaga intermediari ini diusulkan, diadakan di dunia perpajakan. Mengapa? Karena pajak ini kan sebenarnya kewajiban yang dipaksa oleh undang-undang, bukan oleh karena kesukarelaan atau kemauan dari masyarakat. Saya percaya sebagian besar masyarakat kalau bisa seumur hidup nggak bayar pajak kalau seandainya nggak dipaksa oleh undang-undang. Jadi dengan kata lain, mengapa dahulu Benjamin Franklin mengatakan di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Nah, karena paksaan dari undang-undang itulah kepastian itu sama dengan kan dianalogikan seperti kematian. Karena paksaan pasti harus bayar pajak, itu paksaan dari undang-undang. Begitu. Sehingga kalau di satu sisi sifatnya pajak adalah pungutan yang dipaksakan oleh undang-undang, lalu di sisi yang lain ada lembaga intermediari, ini kan kontradiksi interminis gitu. Ya, menjadi tidak logis, tidak sejalan gitu dengan hakikat pajak sebagai kewajiban yang dipaksakan oleh undang-undang. Nah, kembali kepada pajak itu adalah kewajiban yang dipaksakan oleh undang-undang, ya, maka tidak ada di situ sifat negotiable sebenarnya, sifat yang bisa dikompromikan gitu. Maka sifatnya itu ya memang not arbitrary gitu, ya nggak bisa dikompromikan, nggak bisa dinegosiasikan, ya, harus pasti satu-satunya. Peristiwa apa, peristiwa hukum apa, ya, terkena pajak dan kenanya berapa, tarifnya berapa, dan cara menghitungnya bagaimana, ya, kapan orang itu harus membayarnya dan sebagainya, itu semua sudah secara rigid diatur di dalam undang-undang gitu.
entah itu terkait undang-undang pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan barang mewah atau terkait pajak penghasilan gitu. Semua sama, semua sudah diatur. Misalnya contohnya begitu. Jadi membicarakan soal pajak ini sudah sangat tertentu begitu. Dan oleh sebab itu prinsip-prinsip yang tadi saya katakan, kepastiannya, keadilan, kemanfaatan itu memang sudah harus sungguh-sungguh tercermin di situ, di dalam harus tercermin di pasal-pasal undang-undang. Ya, kalau tidak seperti itu akan terjadi kontradiktif. Ya, akan terjadi pemungutan pajak yang rentan akan penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan. Ya, itu berbahaya. Saya mau mengatakan begini, kalau toh kita mau memikirkan reformasi perpajakan, maka pikirkanlah hal-hal yang jauh lebih mendasar daripada sekedar cuma mengotak-atik jenis barang dan jenis tarif misalnya yang dikenain pajak dalam undang-undang PPN misalnya. Tetapi coba pikirkan bagaimana lembaga keberatan. Lembaga keberatan ini kan sebenarnya sangat penting buat wajib pajak. Itu kan haknya wajib pajak. Harusnya tidak patut lagi lembaga keberatan itu ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak, satu institusi yang sama dengan pelaku pemeriksa. Pemeriksaan pajak itu dilakukan oleh institusi yang namanya Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Kalau wajib pajak berkeberatan terhadap hasil pemeriksaan itu, lalu keberatannya diajukan kembali kepada institusi yang sama. Nah ini kan sama aja bohong. Nah kalau mau direformasi, poin yang pertama, lembaga keberatan ini harus dikeluarkan dulu dari kewenangannya DJP. Ya, harus dilakukan oleh lembaga eksternal, karena bagaimanapun yang namanya lembaga keberatan sebenarnya itu adalah merupakan aksi gugatan tahap pertama oleh wajib pajak. Gitu. Kalau di dalam acara perdata misalnya dapat saya analogikan sebagai proses peradilan di tingkat pertama, gitu. Keberatan itu sebenarnya. Nah kan lucu kalau yang memeriksa lingkungan DJP lalu keberatannya yang menerima DJP juga. Ya karena itu wajar kalau 95% atau berapa ya keberatan akan ditolak, gitu. Itu wajar. Padahal yang namanya sistem pemungutan pajak itu adalah self assessment, yang berarti sebenarnya perhitungan berapa besarnya pajak yang harus dibayar oleh pembayar pajak itu yang tahu adalah wajib pajak itu sendiri. Ya. Hitungannya, dasar transaksinya itu wajib pajak sendiri yang seharusnya jauh lebih tahu. Kecuali dibuktikan oleh pihak fiskus bahwa wajib pajak melakukan manipulasi-manipulasi, nah itu boleh, silakan diperiksa, tapi dibuktikan dulu perilaku manipulatifnya itu sebelum diperiksa. Artinya dengan kata lain seharusnya pihak fiskus itu mendapatkan dulu bukti, data, peristiwa atau perbuatan manipulatif, baru berdasarkan itu dilakukan pemeriksaan, gitu. Sehingga pemeriksaan bukan suatu tindakan yang ya dianggap semacam tindakan yang sangat biasa. Tidak, harusnya pemeriksaan pajak itu ya harusnya terjadi oleh karena kecurigaan yang besar. Patut diduga bahwa wajib pajak ini telah melakukan perbuatan manipulatif, entah di bidang laporan keuangannya, ya di bidang pengisian SPT dan sebagainya, itu barulah. Tapi kalau belum ada petunjuk-petunjuk itu, belum ada bukti-bukti permulaan untuk itu, mestinya janganlah pihak pajak terlalu mudah melakukan pemeriksaan. Apalagi sekali lagi lembaga keberatannya yang nangani adalah DJP juga. Padahal lembaga keberatan ini merupakan satu lembaga yang sangat penting untuk memfasilitasi hak pembayar pajak. Karena sekali lagi dia menghitung berdasarkan self assessment, lalu tiba-tiba ada malahan
SKP yang official assessment itu notabene intinya memberikan angka yang berbeda dari hitungannya. Lah, karena itu dia berkeberatan. Itu hak sebenarnya. Ini kan hebat sekali. Sebenarnya udah adanya lembaga keberatan ini bagus sekali. Tapi sayangnya untuk di Indonesia tidak dipraktekkan, tidak dijalankan dengan prinsip hukum yang fair, yang adil, ya. Yaitu harus dilakukan oleh lembaga di luar DJP. Bisa saja lembaga itu merupakan satu komisi independen misalnya. Apabila perlu sudah dimasukkan itu nanti langsung ke pengadilan pajak gitu. Mulai dari keberatan yang masuknya ke pengadilan pajak, banding di pengadilan pajak. Jadi pengadilan pajak ada 2 tingkat misalnya. Tidak seperti sekarang. Ya, tiba-tiba ujungnya banding di pengadilan pajak. Itu pun final and binding. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika masuk ke pengadilan pajak, orang wajib pajak pun ditakut-takuti dengan ancaman. Kalau kamu menggugat, kamu naik banding, kalau kalah kamu harus bayar denda 100%. Wah, ini orang wajib pajak atau membayar pajak menggunakan haknya untuk membawa perkara pajaknya itu ke pengadilan pajak, tapi dia ancam gitu. Kalau Anda kalah, Anda harus bayar denda 100% dari nilai pajak. Ini kan benar-benar momok, menakutkan, ya. Nah, kan tidak semua wajib pajak itu punya pengacara pajak yang benar-benar tahu. Saya mengatakan pengacara pajak, ini mohon maaf ya, bukan konsultan pajak, pengacara pajak. Karena pengetahuan pengacara pajak itu minimal cara berpikirnya dia itu udah harus dalam 3 dimensi. Pemahaman, penguasaan tentang tax compliance, hitung-hitungan tentang besar nilai pajak, ya. Dan mengidentifikasi peristiwa-peristiwa apa yang harus saya bayar pajaknya, kapan saya membayar dan bagaimana saya membayarnya, itu semua bagian dari tax compliance. Itu pengacara pajak sudah harus master di situ. Yang kedua, lagi melakukan counter filing terhadap tax audit, terhadap pemeriksaan tadi, melakukan keberatan. Itu sudah harus dengan argumentasi hukum dalam perspektif pajak yang baik. Gitu. Nah, yang ketiga, apalagi beracara, berlitigasi, itu sesungguh-sungguhnya 100% kompetensinya pengacara pajak. Kuasa hukum itu sebenarnya tidak lain adalah pengacara pajak. Nah, persoalan kuasa hukum di Indonesia ini persoalan gitu. Sebenarnya yang namanya kuasa hukum itu tidak lain harusnya pengacara pajak, konkretnya begitu, ya, tax lawyer. Jadi itulah yang sebenarnya tentu sekali lagi berdasarkan kriteria profesional dia patut, dia layak digelari sebagai pengacara pajak. Ya, tentu yang pertama sekali lagi kompetensi edukasinya, latar belakang pendidikannya itu seorang sarjana hukum yang ini pun memilih sebagai sarjana hukum praktisi, lalu ditambah dengan pendidikan perpajakan, lalu disumpah di pengadilan tinggi, ya, sehingga dengan itu dia layak menyebut diri, menyandang diri sebagai pengacara pajak, sebagai tax lawyer. Nah, itu adalah dimensi yang ketiga, sehingga dia berhak beracara, berlitigasi di pengadilan pajak. Ya. Nah, hal ketiga apa yang perlu direformasi adalah pengadilan pajak itu masuk pada kekuasaan yudikatif yang di dalam rumpunnya sebenarnya dalam kelompok hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara gitu. Ya. Yang sebenarnya itu sudah harus di bawah Mahkamah Agung karena dia masuk dalam kelompok kekuasaan yudikatif. Tapi di Indonesia kan tidak, bosnya pengadilan itu kan masih ada 2, ya, masih juga di bawah Menteri Keuangan. Nah, bagaimana saya tidak bisa membayangkan Menteri Keuangan bisa menjadi bosnya pengadilan pajak. Pertama, dia levelnya menteri itu pembantu presiden, sedangkan ini pengadilan. Gitu. Pembantu presiden berarti masuk golongannya eksekutif, sedangkan ini pengadilan.
yang masuknya dalam kekuasaan yudikatif, masuk di bawah lembaga tinggi negara, yaitu Mahkamah Agung sebenarnya, gitu. Golongannya itu. Nah, boleh dikatakan bahwa kayak Menteri Keuangan itu kan hanya pembinaan administratif ya, kewenangan administratif, penggajian, pengangkatan hakim, tapi justru di situ bagaimanapun tetap ada pintu, ya, ada celah menjadi tidak independen hakim-hakim itu. Panitera-paniteranya juga, karena statusnya dia masih menjadi pegawai negeri sipil di bawah Kementerian Keuangan. Seharusnya kalau mau mereformasi di bidang perpajakan betul dikembalikan kepada track yang benar. Pengadilan ya benar-benar di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Jangan dikatakan, mohon maaf nih, sepertinya hakim-hakimnya nanti susah, nggak bisa pajak. Ya didikit dong. Masa sih pajak itu? Mohon maaf lah ya, jangan terlalu mengasumsikan pajak itu bidang yang luar biasa istimewa yang nggak bisa dipelajari oleh sarjana hukum. Itu kan hoax sebenarnya. Ya, di luar negeri itu tadi saya katakan, ya, leadernya itu tax lawyer soal perpajakan itu. Ya, jadi bukan dari disiplin ilmu yang lain, gitu. Dan di sini saya yakin banyak kalau sarjana-sarjana hukum itu yang mau belajar pajak bisa. Hanya mungkin di sini udah termakan hoax gitu ya, termakan opini sesat gitu. Kalau sarjana hukum bawaannya udah alergi, udah takut aja ngitung. Padahal itu kan sebenarnya nggak benar. Ya. Kalau opini itu terus diikuti, ya sarjana-sarjana hukum sendiri yang rugi. Coba sungguh-sungguh pelajari pajak itu heavy-nya kemana. Itu sebenarnya bahan heavy-nya ke hukum. Perhitungan, ya, pendekatan berhitungnya itu ada, tetapi ya tidak mendominasi dalam seluruh undang-undang pajak gitu, atau soal-soal perpajakan. Justru yang dominan itu adalah pendekatan hukum, ya. Itu fairnya, objektifnya saya katakan. Gitu. Nah, yang ketiga apa? Tadi saya katakan ya, berlitigasinya itu jadi pengadilannya harus dibawa ke kekuasaan yudikatif, lalu litigennya ya betul-betul tax lawyer gitu, pengacara-pengacara pajak gitu, ya. Nah itu beberapa poin yang memang yang kalau mau mereformasi pajak hal-hal yang mendasar itu yang harus diperbaiki gitu. Karena aturan-aturan formal ini jauh lebih penting daripada aturan yang bersifat material, ya. Bukan berarti yang material tidak, tetapi maksud saya mereformasi perpajakan harusnya dimulai dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil lebih dahulu, karena ini menentukan arah, menentukan kepastian hukum dari hak-hak kedua belah pihak, hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus diatur dengan fair, begitu, ya. Baru kemudian nanti masuk ke hal-hal yang bersifat material, gitu. Apa yang harus dipajaki, peristiwa apa, berapa tarifnya, bagaimana membayar atau dengan sarana apa membayarnya, ya. Dan kalau salah sanksinya bagaimana, kalau kurang sanksinya bagaimana. Saya kira itu. Nah, menurut saya itu hal-hal yang mendasar, ya. Soal tarif berapa, yang tinggi dan itu kan masalah harus dibicarakan musyawarah mufakat itu sifatnya antara pemerintah dengan stakeholder gitu. Tarif yang apakah progresif, degresif, ataukah progresif, ataukah bagaimana itu kan bisa dibicarakan, ya. Tetapi prinsip-prinsip dasar terkait hak dan kewajiban perpajakan itu harus lebih banyak dituangkan di dalam perundang-undangan yang bersifat formal, dan itu yang harus perlu banyak dibenahi lebih dahulu. Dengan kata lain, harusnya sebelum menggarap undang-undang PPN, PPH aja yang digarap lebih dahulu adalah KUP-nya, gitu. Dan semua harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing, ya. Lalu baru ke hal-hal yang bersifat material, ya. Demikian kira-kira opini saya tentang reformasi perpajakan, dan terima kasih. Salam sejahtera.